Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Rosa Anggraini. Di video kali ini saya akan membagikan resep putri salju. Ini resepnya andalan banget dengan campuran kacang mede yang bikin teksturnya jadi crunchy dan rasanya creamy dan enak banget. Untuk langkah pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya, tapi jangan lupa bantu subscribe dulu dong. Pertama-tama siapkan dulu wadah yang kering dan bersih. Kemudian masukkan 300 gram butter. Di sini saya pakai 150 gram butter Wisman dan 150 gram butter Anchor. Teman-teman boleh pakai butter merek lain atau mau pakai Wisman semua juga boleh. Pasti rasanya lebih enak dan lebih lumer banget. Oh iya, ini untuk butternya saya pakai butter yang dingin ya. Butternya sudah didiamkan selama 1-2 jam di dalam lemari es. Karena ini butternya masih agak sedikit keras karena dia dari chiller, ini tetap kita aduk terus aja sampai dia teksturnya lembut dan lumer seperti ini. Nah, ini setelah kita aduk terus, teksturnya lama-lama dia akan lebih creamy dan juga sudah mulai menyatu. Siapkan 3 butir kuning telur. Kemudian masukkan kuning telurnya ke dalam butter. Ini langsung semua aja saya masukkan. Kemudian langsung kita aduk kembali. Ini diaduknya hanya sampai dia tercampur saja ya. Kalau mau di mixer juga boleh ya, dengan kecepatan paling rendah. Kemudian masukkan 120 gram gula halus. Ini gulanya saya pakai gula pasir biasa, kemudian gulanya saya blender. Tapi kalau teman-teman mau pakai gula halus yang biasa sudah jadi juga boleh. Cuman kalau saya lebih senang pakai gula yang di blender karena rasa manisnya lebih terasa. Aduk kembali sampai gulanya tercampur rata dan sampai gulanya benar-benar halus ya. Kemudian tambahkan kacang mede. Ini saya pakai 100 gram kacang mede. Sebelumnya kacang medenya sudah kita sangrai dulu ya. Dan setelah disangrai, kacang medenya kita blender halus seperti ini. Ini saat di blender hanya kacang mede saja, tidak saya campur apapun ya. Tuangkan ke dalam adonan. Kemudian tambahkan susu bubuk. Ini saya pakai susu bubuk merek Denkau sebanyak 40 gram. Kemudian ini kita ayak terlebih dahulu supaya susunya halus. Lanjut kita tambahkan tepung maizena, ini sebanyak 40 gram. Kemudian kita ayak juga tepung maizenanya supaya tepungnya juga halus dan tidak ada yang bergerindil. Jadi nanti adonannya saat diaduk dia enak dan tidak ada yang menggumpal ya. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini wangi kacang medenya udah tercium banget ya, dicampur juga dengan wangi butternya. Untuk kacang mede selain disangrai, teman-teman bisa juga di oven sampai warnanya agak kecoklatan. Kemudian tambahkan tepung terigu protein rendah, saya pakai tepung kunci biru sebanyak 400 gram. Kemudian ini kita masukkan dan kita ayak juga terlebih dahulu. Mau dimasukkan sedikit-sedikit juga boleh atau mau langsung semua juga nggak masalah ya. Ini langsung saya tuangin semua tepung terigunya. Kemudian kita aduk menggunakan spatula. Aduk sampai tepungnya tercampur rata dengan butternya. Jika dirasa mengaduk dengan spatula sudah mulai susah, boleh kita aduk dengan tangan ya. Cuman kalau untuk awal pengadukan, kalau bisa jangan pakai tangan karena nanti adonannya terlalu sering terkontaminasi dengan udara panas tangan kita. Bisa membuat kuenya nanti jadi keras. Nah, ini sudah kita aduk pelan-pelan aja. Ini sudah tercampur rata seperti ini. Tidak ada lagi adonan yang menempel di wadahnya. Dan kalau kita pulung seperti ini sudah bisa kita bentuk menjadi sebuah adonan dan bisa kita cetak. Pindahkan adonan ke alas. Kemudian ini kita ambil sebagian dulu adonannya. Kemudian tutup dengan plastik dan ini bisa kita tipiskan adonannya sesuai dengan selera teman-teman untuk ketebalannya ya. Untuk ketebalannya ini saya pakai kira-kira sekitar setengah sentimeter. Boleh diukur dengan penggaris atau boleh dikira-kira aja.
Cetak adonan menggunakan cetakan putri salju. Sebelumnya cetakannya kita baluri dengan tepung supaya tidak lengket. Sedikit ditekan dan kemudian ini kita lepaskan. Nah, ini adonannya bagus ya, dia tidak terlalu menempel dan juga tidak terlalu lengket. Jadi enak untuk dikeluarkan dan ini saya rasa adonannya juga pas. Ngeluarin dari cetakannya juga gampang ya. Ini tinggal ditekan aja sedikit seperti ini. Dan ini bisa kita rapihkan bagian-bagian yang sedikit terbuka atau bagian yang tidak rapi ujung-ujungnya. Jika ada sedikit bagian yang retak-retak, ini bisa kita rekatkan sedikit seperti ini. Kita tekan-tekan dikit ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Jika sudah selesai kita cetak, kemudian kita simpan di atas loyang. Ini loyangnya sudah diberi margarin tipis-tipis. Kemudian beri jarak saat kita masukkan ke dalam loyangnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 3 loyang kotak dan 1 loyang pizza bulat. Lumayan banyak ya dapatnya teman-teman. Dan ini siap untuk kita panggang. Sebelum kita panggang, panaskan terlebih dahulu oven selama 5-10 menit. Dan ini akan kita oven sebanyak 2 loyang dulu. Yang satu kita masukkan di rak paling bawah dan yang satunya di rak paling atas. Panggang dengan suhu 130 derajat Celcius atau sampai 150 derajat atau dengan api sedang cenderung kecil. Ini dipanggang sekitar 40-50 menit atau sampai warna permukaan bawahnya sedikit kecoklatan dan atasnya sudah matang. Teman-teman bisa cek sendiri sambil dilihat-lihat ya. Dan posisi loyangnya ditukar selama 10 menit. Sambil menunggu kuenya di oven, kita siapkan bahan taburannya. Di sini saya pakai gula halus, seperti biasa ini gula pasir yang saya blender. Kemudian saya pakai juga gula dingin atau gula taburan donat. Ini akan menghasilkan rasa gulanya itu ada dingin-dinginnya seperti itu ya. Dan tambahkan juga susu bubuk biar rasanya lebih enak. Campurkan semua bahan ke dalam mangkuk. Ini fungsinya gula dingin supaya nanti saat kita makan putri saljunya itu ada sensasi rasa dingin saat digigit. Sedangkan fungsi dari gula pasir yang saya blender ini fungsinya untuk membuat kue putri saljunya itu menempel dengan gulanya. Dan penambahan susu di sini supaya taburannya ada aroma susu dan rasanya juga lebih enak. Ini sudah siap untuk kita pakai. Setelah 10 menit di oven, ini bisa kita tukar posisinya. Untuk loyang yang di rak bawah bisa kita naikkan ke atas dan loyang yang di rak atas biar kita pindahkan juga ke rak paling bawah. Ini jika teman-teman memakai oven tangkring supaya matangnya merata. Boleh ditukar-tukar posisinya setelah 10 menit sekali ya. Setelah 50 menit kita oven, sudah bisa kita keluarkan dan kita masukkan sisa loyang yang 2 lagi tadi belum kita panggang. Diamkan dulu selama 1 atau 2 menit. Setelah itu agak sedikit hangat kuenya, langsung kita taburkan ke dalam gula halusnya. Ini kita masukkan dulu secukupnya. Kemudian kita aduk pelan-pelan supaya gulanya tercampur. Dan ini dimasukkan ke dalam gulanya dalam keadaan hangat-hangat. Jadi gulanya mudah menempel di kue putri saljunya. Karena ini kuenya masih sedikit panas, kita bisa sambil dihilangkan uap panasnya dan kita tiriskan seperti ini di rak pendingin. Jangan langsung dimasukkan ke dalam toples ya, tunggu sampai kuenya benar-benar dingin karena nanti bisa menyebabkan kuenya jamuran. Lakukan satu persatu sampai semuanya selesai. Setelah agak dingin, kuenya akan saya coba satu.
Teman-teman bisa lihat ini gula halusnya menempel di kue putri saljunya. Untuk kematangannya juga pas, ini tidak terlalu gosong. Jika dipatahkan kuenya seperti ini mudah banget patahnya. Ini teksturnya renyah dan lembut banget. Dengan perpaduan dua butter, Anchor, dan juga Wisman, ini kuenya benar-benar ngeprul. Teman-teman bisa lihat setelah saya hancurkan seperti ini mudah banget, dia hancur dan juga lembut banget. Ini ngeprul banget ya teman-teman. Tidak keras dan dalam kuenya juga matang sempurna. Kita coba rasanya. Untuk rasa manisnya ini pas, tidak kemanisan, tidak enak, dan juga rasa medenya benar-benar kerasa. Saat digigit berasa crunchy dari kacang medenya, tapi tetap lumer banget di mulut. Aroma butter dan rasa susunya juga benar-benar berasa banget ya. Jika sudah dingin, boleh kita masukkan ke dalam toples sambil kita ayak kembali gula halusnya supaya gulanya lebih tebal dan terlihat cantik. Satu resep ini menghasilkan satu toples ukuran 500 gram dan dua toples ukuran 350 gram. Ini rekomen banget resepnya untuk teman-teman coba buat di rumah. Cocok untuk disajikan sebagai kue lebaran atau juga untuk ide jualan teman-teman. Gimana, teman-teman tertarik untuk membuatnya? Ini resep rekomen banget menurut saya, buatnya gampang dan juga anti gagal. Yang penting teman-teman mengikuti sesuai resep dan juga cara buatnya. Jangan lupa toplesnya ditutup rapat dan diberi perakat supaya tahan lama. Jika teman-teman punya label stiker toko sendiri, boleh juga ditempelkan seperti ini, jadi tampilannya lebih cantik. Selamat mencoba di rumah, semoga video dari saya bermanfaat. Bagi yang suka, boleh bantu subscribe. Tunggu video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.